few moments later. Duduknya sudah nyaman, Anda? Sudah, Bu. Oh, baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu ucapkan terima kasih nih kepada Ananda yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi konseling individual pada hari ini. Ibu mau nanya nih, dalam perjalanan Ananda tadi lancar, apakah aman? Alhamdulillah tadi lancar, Bu. Baik. Ananda sebelum ke sini tadi sudah sarapan atau belum? Alhamdulillah sudah juga, Bu. Oh, baik. Jadi Ananda ini di sini kos atau mempunyai rumah, tinggal dengan orang tua di sini? Kalau saya ngekos, Bu. Jadi kosnya dekat nih dari sini? Iya, Bu, dekat kali, Bu. Oh, baik. Makasih ya. Ya, Bu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dengan membacakan Al-Fatihah. Membacakan Al-Fatihah dulu. Berdoa saja. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi sesi konseling individual kita pada hari ini itu berjalan lancar dari awal sampai akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai konseling individual lagi pada kegiatan inti, alangkah baiknya itu kita melakukan perkenalan terlebih dahulu agar kita itu saling terbuka satu sama lain ya. Baik, dari Ibu sendiri, perkenalkan nama Ibu Jini Puspita. Biasanya Ibu dipanggil dengan Ibu Jini, dengan Ananda. Saya nama panjangnya Asyifa Maudina, Bu. Bisa Ibu panggil Syifa. Baik, dengan Syifa ya berarti ya. Iya, Bu. Baik. Jadi Ibu mau nanya nih pada Syifa, apakah Syifa sudah pernah melakukan konseling individual seperti ini sebelumnya? Belum, Bu. Oh, belum. Jadi ini pertama kali Syifa melakukan konseling individual. Iya, Bu. Berarti Syifa belum tahu juga apa itu konseling individual. Belum, Bu. Baik. Akan Ibu jelaskan sedikit ya apa itu konseling individual. Jadi konseling individual itu adalah pemberian bantuan dari konselor kepada konselingnya yang bertujuan untuk mengentaskan permasalahan yang ada pada diri konselingnya dan juga bisa bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri Syifa. Dan Syifa tidak perlu cemas dan tidak perlu takut. Permasalahan yang Syifa alami, yang Syifa jelaskan atau yang Syifa ceritakan pada Ibu nantinya tidak akan sampai ke luar sana, sampai di sini saja. Tidak ada orang yang tahu nantinya. Dan juga Ibu berharap Syifa itu terbuka mungkin untuk menceritakan permasalahan yang terjadi pada diri Syifa pada saat sekarang ini ya. Dan Ibu juga berharap Syifa itu melakukan konseling individual dengan melakukannya itu dengan kesukarelaan pada diri Syifa sendiri, tidak paksaan dari orang lain. Baik Syifa, sejauh ini Syifa sudah paham? Insya Allah sudah, Bu. Baik. Jadi dari penjelasan Ibu tadi, apa nih yang bisa Syifa pahami dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi? Yang Syifa pahami dari penjelasan Ibu tadi yaitu konseling itu adalah Ibu memberi bantuan kepada Syifa agar masalah yang Syifa hadapi bisa terselesaikan, dan Ibu juga bisa mengasih solusinya bagaimana Syifa mengatasi masalah yang Syifa hadapi sekarang ini. Bagus ya Syifa. Baik. Jadi, apakah Syifa itu sudah siap melakukan konseling individual pada tahap selanjutnya? Sudah, Bu. Oh, baik. Jadi, kalau boleh Ibu tahu nih, permasalahan apa nih yang akan Syifa ceritakan pada Ibu pada sesi konseling individual pada hari ini?
Siva akan menceritakan masalah Siva tentang pertemanan kepada ibu. Dalam pertemanan di kos, di lingkungan luar atau di kampus? Pertemanan di kampus dulu. Baik, di kampus ya. Kalau boleh ibu tahu nih, permasalahan pertemanannya itu dalam hal apa dan boleh Syifa ceritakan dengan lengkapnya? Boleh Bu. Baik. Ceritanya tuh gini Bu. Mulanya kan Siva sama dia tuh dia gitu ya Bu. Siva sama dia tuh kayak berteman dekat Bu, dekat ya bahasa sekarang tuh kan bestie gitu Bu. Siva bestie sama dia gitu Bu, emang dekat gitu Bu. Pada pas tuh ada satu hari kan Bu, hari itu Siva juga lupa Bu. Siva pas tuh habis matkul gitu Bu, ada matkul di kampus gitu Bu. Pas tuh di tangga tuh Bu, mau masuk matkul baru lagi gitu kan Bu. Siva tuh kayak biasanya dia nggak ada pakaian kayak gitu gitu. Biasanya dia makainya kayak yang baik-baik kayak mana kita pakaian yang sopan gitu Bu. Kalau hari itu dia tuh kayak suatu kurang enak lah, kurang enak ngelihat dia pakaian gitu Bu. Kan kami sudah bertemanan juga cukup lama gitu Bu. Apa salahnya sih pakai gitu dia gitu kan Bu. Terus Siva bilang lah sama dia kan Bu, kamu ngapain pakai gitu Bu. Biasanya kamu nggak ini, ngapain kamu pakai baju kayak gitu, dan enak di kandang gitu kan Bu. Habis kan Bu, Siva bilang itu gitu sama dia tuh Bu. Kebesokan harinya Siva masuk kuliah lagi kan Bu. Terus pas saat hari itu kan Bu, pas Siva masuk kuliah itu kan Bu, dia pindah ke Siva gitu Bu. Biasanya kan kami bisa dibilang kemana-mana berdua gitu. Di kampus, nanti kalau jajan berdua Bu. Hari itu kayak dia pindah dari Siva Bu gitu lah. Terus kita mau deketin dia pindah, suka deketin dia pindah tuh. Terus gak enak lah kan Bu sama Siva yang kami kan sering-sering berdua. Kok dia tiba-tiba pindah gitu Bu. Terus pas akhir matkul ini Bu, si Papa bilang dia Bu, hey kamu ngapain kamu kayak gitu sama aku? Apa kamu tersinggung sama apa perkataan aku yang kemarin kepadamu? Si Papa bilang kan Bu. Terus dia bilang Bu, aku kan tanya gini Bu sebanyak, udahlah Siva gitu kata dia kan. Terus tambah ada enak lah sama Siva Bu. Yang biasanya Siva berdua sama dia, kemana berdua, kok dia tiba-tiba gitu sama Siva gitu. Jadi Siva tuh udah enak lah gitu ya Bu, nggak rasa masalah lah sama dia Bu. Gitu. Oh iya, jadi permasalahan Syifa dengan teman Syifa ini karena dulunya sudah akrab ya, sudah bestie gitu kan, kemana pun berdua, jajan, mau kemana pun berdua kan. Jadi sekarang itu permasalahannya dengan cara Syifa itu menegur dengan secara baik ya, dengan gaya berpakaian dia itu mungkin menurut Syifa itu kurang sopan atau kurang enak dilihat gitu ya kan. Tapi mungkin teman Syifa ini mengambilnya dari sisi negatifnya, sehingga membuat dia itu tersinggung dalam Syifa itu membicarakan seperti itu pada dia gitu kan. Dan juga mungkin pada saat itu teman Syifa itu mungkin hatinya mungkin dengan dalam suasana hati yang buruk, mungkin ada permasalahan yang lain juga pada diri dia sehingga membuat diri dia itu pada hari itu sensitif gitu kan. Sehingga permasalahan baju aja nih kan Syifa mau berbuat baik menurut Syifa kan untuk menegur cara berpakaian dia itu mungkin kurang mengenakan, mungkin kurang sopan dilihat dengan cara baik itu sehingga membuat diri dia itu apa sih ini orang selalu benar gitu kan, mungkin seperti itu tanggapan dia sehingga membuat dia itu tersinggung gitu kan pada pembicaraan Syifa. Dan boleh ibu tahu nih, kalau Syifa sebelumnya sama teman Syifa ini sudah mempunyai masalah lain atau permasalahan dalam hal ini aja? Ada lagi masalah Bu selain yang sifat tidur dia tuh mungkin dia dari mana Bu. Boleh ibu tahu permasalahannya, boleh Syifa itu menjelaskan lebih lengkapnya gitu. Boleh Bu. Dia tuh gini juga Bu orangnya Bu. Misalnya dia nanti baik di depan Siva Bu. Nanti kalau
di belakang Siva dia buru-buru Siva sama teman-teman dia, teman-teman yang lain gitu Bu. Nanti pasti kalau misalnya orang yang orang yang mendengar cerita dia itu kan belum tentu juga beda dengan kenyataannya Bu. Terus kalau misalnya dia cerita kan dia berpesan, orang yang mendengar itu berpesan buruk juga sama si Bu. Jadi pasti orang tuh nanti dia selain si Bu. Kalau di depan si dia kayak mana emang baik gitu Bu. Di belakang si ternyata kayak kurang baik juga Bu. Nah gitulah dia Bu. Terus sekarang aku tahu ya Bu dia tuh kemana lagi Bu gitu. Oh, jadi pembicaraan buruk dari teman Siva ini sama teman lainnya kayak menjelek-jelekan Siva gitu. Kalau boleh ibu tahu nih, menjelek-jelekkan Siva itu dalam hal apa aja nih gitu? Yang kan Siva juga dapat informasinya dari teman dia, karena dia tuh yang teman Siva ini ngomong sama dia ada Bu. Terus dia nih kayak orang ini berteman berdua gitu Bu. Nah setelah ini menjelajahin dia, apakah dia tahu atau enggak gitu Bu. Terus orang tuh bilang sama Bu dia teman Siva yang dekat tuh menjelajahin Siva tentang sifat Bu. Janganlah dia tuh nggak baik gitu lah. Dia tuh depan kalian aja tuh baik baik gitu lah. Di belakang kalian mah dia tuh kayak cerita mulutnya gitu Bu. Nggak ada dia sebenarnya baik tuh gitu. Gitu ya Bu. Menjadi sifat gitu. Jadi teman Siva ini pada teman yang lainnya gitu kan, saat dia membicarakan hal tersebut itu teman Siva yang dekat sama Siva ini kan, yang teman yang dekat sama Siva ini menjelek-jelekan Siva pada teman yang satunya lagi gitu. Dan temannya satu lagi ngomong apa yang dia bicarakan kepada Siva. Oh gitu. Jadi teman Siva ini kayak ada rasa itu ya, kayak ada rasa permasalahan sendiri ya sama Siva. Ada dendam. Padahal kami kan udah dekat ya Bu. Nggak tahu Bu dia jelek-jelekin Siva kayak teman lain. Nggak tahu juga Siva apa tujuannya dia jelek-jelek Siva tuh gitu Bu. Itu tambah juga kan Bu Siva ikut dia. Itu tambah parah lah dia sama Siva sekarang Bu. Itu Bu. Oh, jadi permasalahannya nih udah double berarti ya. Sebelumnya sudah mengalami permasalahan juga sama dia, belum juga teratasi, belum juga selesai permasalahannya, dan juga sekarang sudah ada lagi nih permasalahan baru, sehingga membuat dia itu kayak bertambahlah emosinya sama Siva itu gitu kan, sama kayak apa sih ini orang gitu kan, mungkin kayak itu ya pendapat dia terhadap Siva. Padahal dari penilaian dari sisi Siva itu berbuat baik itu kepada dia dengan cara mengingatkan cara berpakaian dia dengan cara yang lebih sopan lagi kan untuk kedepannya. Tapi mungkin dari sisi dia itu kayak cara berpakaiannya itu sudah benar, dan mungkin pada saat itu suasana hatinya sedang buruk, itu membuat dia sensitif mungkin kali ya. Kalau boleh ibu tahu nih, hal apa upaya atau langkah-langkah yang Siva ambil untuk menyelesaikan permasalahan yang Siva alami sekarang itu dengan cara apa? Boleh ibu tahu Siva? Kalau sekarang Bu hal yang Siva mau lakukan untuk masalah kami itu bisa teratasi kan Bu. Siva tuh ingin ngajak dia kayak pergi tatap muka berdua Bu, ngomongin masalahnya apa yang dia gak enak sama Siva. Terus kenapa dia sampai segini, padahal kita udah dekat berdua, kenapa dia gini di belakangku, dan menjelaskan Siva tuh ngomong apa ya Bu, nego dia tuh kan karena hal baik juga sama dia kan teman Siva Bu, apa salahnya Siva ngomong gitu sama dia biar dia lebih baik lagi Bu. Terus Siva mau nanya juga Bu, kalau misalnya Siva bertemu sama dia Bu, apa untungnya sama dia jelek-jelekin Siva? Kalau dia jelek-jelekin Siva pasti ada dia masalah sama Siva Bu. Apa yang salah Siva sama dia sampai dia jelek-jelekin Siva? Terus kayak
dia sifat itu dia kayak ngapa dia kayak berpikiran buruk sama sifat gitu. Itu Bu. Bagus ya Bunda. Langkah-langkah yang atau upaya yang Siva sudah ambil tadi, yang sudah Siva jelaskan kepada Ibu tadi sudah bagus. Eh, jadi pada sesi konseling individual ini permasalahan yang Siva alami tadi itu dapat kita tentukan tujuannya. Yang pertama itu bagaimana nih cara mengatasi permasalahan yang Siva alami pada saat sekarang ini ya kan. Yang kedua itu cara bagaimana hubungan Syifa dengan teman Syifa ini kan sudah renggang nih, bagaimana hubungannya itu dengan Syifa ini agar kembali dekat gitu kan, agar kembali kayak seperti semula lagi, tidak seperti saat sekarang ini itu kan Syifa. Baik, dari permasalahan yang Syifa alami tadi yang sudah Syifa ceritakan kepada Ibu, bagaimananya apa yang langkah-langkah yang Syifa ambil itu sudah bagus dan dapat Ibu simpulkan bahwasanya permasalahan Syifa tadi itu dengan teman Syifa atau disebut juga dengan bestie lah ya, masalahnya itu sudah dekat dengan Syifa kemanapun berdua dan apapun yang dilakukan selalu berdua, dan akhir-akhir ini mulai renggang karena mempunyai permasalahan yang Syifa alami dengan teman Syifa itu, seperti Syifa itu menegur dia dengan cara baik, mungkin karena dia berpikiran secara negatif atau dia itu mungkin mempunyai suasana hatinya yang sedang buruk mungkin ya. Mungkin pada saat itu dia itu sensitif dan juga sebelumnya mempunyai masalah ini, ada masalah yang lainnya seperti permasalahan Syifa dan teman Syifa itu, yaitu permasalahan menjelek-jelekkan di belakang gitu ya kan, menjelekkan Syifa itu ke teman yang lainnya gitu kan. Langkah atau upaya yang Syifa ambil tadi sudah bagus, dengan cara ajak dia ngobrol secara baik-baik, bertemu secara baik-baik gitu kan. Apa nih pesan atau pesan yang tidak belum tersampaikan lah gitu kan dari dia atau dari Syifa itu diobrolin secara baik-baik, dan juga bisa juga diobrolin cara mengatasinya, cara solusinya apa nih selanjutnya akan dilakukan agar hubungan Syifa itu dengan teman Syifa ini agar kembali baik-baik aja gitu kan, seperti semulanya, agar lebih dekat lagi gitu. Jadi sesi konseling individual dari awal sampai akhir tadi dan juga permasalahan Syifa yang sudah Syifa sharing kepada Ibu ya kan, apa nih kesimpulan yang dapat Syifa ambil dari sesi konseling pada hari ini? Jadi Bu, kesimpulan dari konseling yang Syifa ceritakan kepada Ibu tadi bisa Syifa simpulkan. Yang pertama yaitu Syifa bisa menambah wawasan tentang wawasan tentang konseling kita pada hari ini Bu. Dan yang kedua yaitu Syifa bisa lebih lega dan bisa tenang juga Syifa terhadap dia Bu. Yang ketiga yaitu Syifa bisa mendapatkan solusi atau langkah-langkah apa yang harus Syifa jalankan dan gimana cara Syifa menyelesaikan masalahnya dengan dia gitu Bu. Agarnya masalah Syifa sama dia bisa terselesaikan dan Syifa bisa berkomunikasi baik lagi sama dia dan bisa berteman baik lagi sama dia. Baik, bagus ya Syifa. Jadi karena kita sudah sampai pada sesi kesimpulan nih, kapan nih boleh Ibu boleh tahu kemajuan atau hubungan Syifa itu dengan teman Syifa itu atau melakukan konseling individual selanjutnya? Kalau konseling selanjutnya bisa kita sering-sering lagi Bu. Kalau Ibu kosong dan Syifa kosong bisa kita
konseling lagi gimana perkembangan masalah sifat sama teman sifat itu udah diselesaikan atau masih renggang. Nah, kalau misalnya renggang, ibu juga bisa ngasih gimana lagi cara jalannya biar masalah sifat itu sama dia selesai. Kalau belum renggang, kalau misalnya sudah membaik, alhamdulillah nanti sifat sering lagi gimana perkembangan masalah sifat ini gitu. Oh, bagus ya Siva. Siva itu akan menghubungi Ibu untuk sesi konseling individual selanjutnya. Iya Bu. Oh, baik. Terima kasih Siva. Iya, Bu. Jadi pada sesi konseling individual ini tadi kan di awal dengan doa kan. Iya, Bu. Jadi kita tutup juga sekarang dengan doa. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Baik, terima kasih kepada Siva. Jadi, Ibu akhiri sesi konseling individual ini pada hari ini. Jika Ibu mempunyai salah atau salah kata kepada Siva, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu? Iya, sama-sama.